Kula nuwun sedulur semua dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Manunggaling kawula Gusti. Ini banyak dibahas di berbagai channel dengan berbagai macam versi. Ada yang menyatakan bahwa manunggaling kawula Gusti ini adalah manunggalnya rakyat dengan pimpinan, atasan, anggota keluarga dengan kepala keluarga. Bisa jadi. Tapi untuk spiritual Jawa terutama, manunggaling kawula Gusti ini adalah manunggaling kawula kita sebagai hamba dengan Gusti kita, Sang Pencipta. Nah, di sini saya ingin menjabarkan bahwa manunggaling kawula Gusti ini harus melalui konsep seperti di awal yang saya buat dalam video ini. Yang pertama adalah kita menyatukan konsep sedulur papat lima pancer. Yang kedua, kita menyatukan konsep desendria. Dan yang ketiga, kita menyatukan konsep Sastra Jendra Hayuningrat. Jadi ketiga ilmu inilah yang akan membuat kita menjadi manunggal dengan Gusti. Gusti yang ada dalam diri kita. Jadi Gusti itu ada di mana-mana. Dalam kita juga ada Gusti. Sehingga kita sebut Gusti karena bagusnya ngati. Kadang kita juga menyebut pangeran. Nah, ini yang kita lupakan karena kita sekarang sudah di zamannya realitas nyata. Semua harus bisa dibuktikan, dilihat dengan mata kepala sendiri. Padahal nyun sewu, apakah yang terjadi tanpa kita lihat itu nyata atau tidak? Kenapa pikiran kita hanya selalu yang terjadi, yang bisa dirasakan oleh panca indera kita itu disebut nyata? Sementara panjenengan mimpi, panjenengan bisa merasakan. Kalau panjenengan mimpi itu lari, panjenengan bangun juga kecapean. Nyata atau tidak? Panjenengan dalam mimpi megang, minum sesuatu juga terasa nyata dipegang, real. Itu disebut nyata atau tidak? Nah, ini perbandingannya. Jadi kehidupan spiritual antara yang non materi dan fisik itu harus seimbang. Ajian desendria itu adalah mempelajari raga kita, fisik kita. Kemudian, sedulur papat, lima pancer itu adalah mempelajari non-materi yang diberikan oleh Gusti kita, Tuhan kita, Allah kita untuk menemani manusia hidup. Membantu manusia hidup. Kemudian Sastra Jendra Hayuningrat itu membentuk kita supaya berperilaku sesuai dengan yang Tuhan inginkan, yang Gusti inginkan. Jadi ketiganya ini menjadi trisula keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, kejujuran. Itulah senjata Dewa Siwa. Trisula Weda. Kalau di Nusantara nanti menjadi Hamemayu Hayuning Diri, Hamemayu Hayuning Sasono, Hamemayu Hayuning Bawono. Memantaskan diri, memantaskan kita bersama, memantaskan alam. Keselarasan.
Jadi konsep manunggaling kawula Gusti itu adalah konsep kita menyatu dengan Gusti. Jadi kita jabarkan setelah disendria kita mempelajari fisik kita secara nyata, kita harus menyadari bahwa mata ini hanya alat, telinga ini hanya alat, mulut hanya alat, tangan kaki semua ini hanya alat. Yang berkuasa penuh otak dan batin. Kalau otak yang mendominasi, maka yang terjadi sekarang ini kejahatan di mana-mana, angkara murka, perang di mana-mana. Tapi kalau seimbang antara pikiran dan batin, maka yang terjadi adalah kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan. Nah, setelah kita jabarkan semua yang ada di fisik kita, kita masuk ke dalam hati. Di dalam dada ini ada apa? Ada hati. Hati itu dikuatkan oleh jantung. Di dalam jantung ada budi, akal, pikiran, akhlak. Di dalam budi ada jinem. Jinem itu adalah ruang kerajaan, seperti ruangan. Nah, ruangan inilah yang disebut bait Allah, Ka'bah dalam diri. Di dalam jinem ada sukma yang dijelaskan di dalam sangkan paraning dumadi terjadinya sukma. Itu di dalam jinem, di dalam bait Allah, di dalam Ka'bah panjenengan. Nah, di dalam sukma ada rasa. Di dalam rasa ada ingsun. Ingsun inilah Tuhan panjenengan. Jadi tugas kita untuk menyelami di dalam hati ada apa, dalam jantung ada apa. Kemudian dalam jantung itu ada budi, budi itu di dalamnya ada apa? Ada jinem, jinem dalamnya ada apa? Ada sukma, sukma di dalamnya lagi ada apa? Ada rasa. Di dalamnya lagi ada ingsun. Ada filosofi Jawa ning nong ning gung, terakhir adalah gung kang maha agung. Nah, orang Jawa itu harus bisa dunung ke, memapankan, tahu papannya. Maka ada sembah raga, sembah cipta, sembah sukma, sembah rasa. Sembah raga artinya kita melatih raga kita, membersihkan raga kita, mengolah raga kita dengan kegiatan olahraga atau apapun, itu adalah sembah raga. Kemudian sembah cipta, dari raga ini kita ciptakan sesuatu yang untuk berguna bagi sesama. Kemudian dari sembah cipta kita ada sembah sukma. Nah, kalau sembah sukma ini kita larinya sudah ke spiritual, dengan meditasi, dengan berpuasa, dengan tapa brata. Ada yang tapa brata itu jenis-jenis tapa brata banyak. Kalau sekarang lebih bagus diterapkan adalah topong rame. Topong rame itu kita bertapa tapi membantu sesama tanpa pandang bulu, tanpa mengharapkan imbalan. Itu sekarang lebih tepat diterapkan sekarang ini, masa sekarang ini, daripada kita topo yang harus di gunung, di gua, diam, tidak. Saya rasa untuk zaman sekarang ini lebih bagusnya kita topong rame, membantu orang yang membutuhkan pertolongan tanpa imbalan jasa, tanpa harapan apapun, tanpa dipuji, tanpa. Itu disebut topong rame. Itu bisa kita lakukan. Dan kalau puasanya
3 hari puasa petoton atau puasa jenjem 40. Jadi 3 hari berturut-turut kalau dijumlahkan angka neton dan pasarannya menjadi 40. Itu nanti akan saya bahas lagi di episode berikutnya. Disitulah kita mulai bisa merasakan menyembah sukma. Sembah sukma ini kalau kita sudah bisa meredam, mematikan keinginan-keinginan kita yang bersifat duniawi, maka kita akan bisa menyembah sukma kita. Dan nanti di dalam sukma itu kita akan merasakan ketemu dengan sembah rasa sejatinya dari Gusti. Nah, rasa sejatinya dari Gusti itu adalah cinta kasih. Coba panjenengan berguna bagi masyarakat, sering menolong, apapun tanpa mengharapkan pamrih, maka panjenengan akan mencapai ketenangan. Nah, ketenangan jiwa ini makanya disebut kebahagiaan. Terlepas dari materi, materi itu hanya ilusi hidup saja, kembang-kembangnya hidup. Makanya orang spiritual itu terkadang tidak kaya, tapi kaya hati. Untuk materi biasa saja, tapi ingat, setiap apa yang dia butuhkan pasti ada, entah jalannya dari mana saja, karena dia 100% percaya bahwa kita sudah diatur oleh Gusti kita. Kita contohkan abdi dalam keraton, itu gaji berapa? Tapi hidupnya tenang, bahagia, tentrem, ayem. Tidak seperti konglomerat-konglomerat yang sampai nggak bisa tidur, bahkan terakhir dengan gantung diri. Nah, disinilah perlu kita menyeimbangkan antara spiritual dengan alam fisik kita. Niscaya kalau panjenengan seimbang, hidup panjenengan akan lebih baik. Jauh dari keinginan-keinginan, jauh dari angkara murka, jauh dari emosi. Karena tidak punya musuh. Ingat bahwa di dalam diri panjenengan ada saya yang berupa wujud lain. Dalam diri panjenengan ada Gusti. Saya juga ada Gusti. Artinya semua ini adalah Gusti, tapi dalam wujud berbeda-beda. Kita contohkan air. Air di samudra menjadi air laut, air di kali menjadi air kali. Ketika turun hujan disebut hujan, ketika di gelas disebut air minum, tapi wujudnya air sama. Panjenengan, saya, dan orang banyak ini adalah Gusti-Gusti yang lain. Jadi kita ini hanya adalah satu kesatuan sebetulnya. Itu yang perlu diingat. Maka marilah kita bersatu, tebarkan kasih. Kasih sayang terhadap sesama, kasih sayang terhadap semua makhluk, empati, peduli terhadap orang lain. Karena kalau panjenengan menyakiti orang, itu berarti menyakiti panjenengan sendiri. Karena orang itu adalah panjenengan juga, tapi wujudnya lain. Nah, disinilah ilmu manunggaling kawula Gusti menunjukkan bahwa kita semua sama, berasal dari zat yang sama. Makanya sangat tabu bagi orang Jawa dulu mengaku dia adalah Tuhan. Dia adalah Gusti. Itu sangat tabu karena sudah mempelajari sangkan paraning dumadi. Di dalam ilmu sangkan paraning dumadi itu, sukma yang ditiupkan manusia itu tentunya ada yang menciptakan, dan menciptakan ini maha kuasa, maha segalanya. Makanya ada istilah tan kena kinaya ngopo, sudah tidak bisa dijabarkan lagi.
Tidak kelihatan tapi nyata. Dan dari yang tidak kelihatan itu muncullah sukma-sukma ini dari pancaran Gusti tadi. Akankah kita berani mengaku bahwa kita ini Gusti? Kita ini Tuhan? Kalau manusia itu dilihat dari bumi, itu terasa besar. Tapi coba yang melihatnya dari bulan, kelihatankah? Tidak. Panjenengan yang kaya, panjenengan yang miskin, panjenengan yang difabel, panjenengan yang pintar, yang bodoh, apa terlihat dari sana? Tidak. Jadi yang kelihatan hanya kita di bumi saja, itu adalah kembanging urip. Maka jangan kita terpuruk akan kembanging urip. Kita kembalilah ke jati diri kita, diri sendiri kita, jati diri kita, jiwa sejati kita, ke sukma sejati kita. Mari kita tebarkan cinta kasih agar bumi ini kembali menjadi seimbang, karena bumi ini perlu keseimbangan. Yang sekarang terbanyak adalah ion negatif. Maka mari kita sebarkan kasih untuk mengimbangi agar bumi kembali seimbang. Semoga bermanfaat. Saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu.